Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para wakil ketua DPR, para anggota DPR, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir menjalankan tugas konstitusional dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024. Selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun yang baru ini kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari tugas konstitusional DPR RI periode 2019-2024. Menjadi komitmen kita semua untuk dapat menuntaskan tugas sebagai anggota DPR RI yang akan meninggalkan legasi yang semakin baik dalam menjalankan kedaulatan rakyat, sehingga dapat mempercepat terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang semakin sejahtera, tentram, adil, dan makmur. Pada tahun 2024 ini juga akan berlangsung pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan melalui pemilu, rakyat memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat juga memilih perwakilannya di DPR RI dan DPD RI. Pemilu bukanlah hanya perebutan kekuasaan negara secara konstitusional bagi partai politik, akan tetapi adalah hak rakyat untuk dapat hidup lebih baik, lebih mudah, dan lebih sejahtera. Bagi rakyat, pemilu merupakan kesempatan bagi dirinya untuk dapat mengangkat harkat dan martabat hidupnya. Bagi rakyat, pemilu adalah jalan untuk memiliki hidup lebih nyaman dan lebih sejahtera. Rakyat dalam menjalankan kedaulatannya menggunakan hak pilih harus dijamin bahwa hak rakyat tersebut dilaksanakan dengan bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hak rakyat tersebut tidak boleh dihalang-halangi, ditekan, dimanipulasi, dan lain sebagainya. Semua lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, ASN, partai politik, serta berbagai komponen bangsa lainnya wajib menjalankan komitmen yang sama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, yaitu bahwa pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan 3 ini juga bertepatan dengan agenda pemilu 2024 yang memasuki tahapan yang semakin tinggi intensitas kerja partai politik dalam berkampanye. Walaupun demikian, anggota DPR RI akan tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional secara efektif, khususnya dalam merespon hal-hal yang sangat mendesak dan strategis. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI akan melanjutkan pembahasan 19 rancangan undang-undang yang pada saat ini masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1, yang terdiri dari 3 RUU usul DPR, 5 RUU usul pemerintah, 3 RUU usul DPD, dan 8 RUU kumulatif terbuka. Selain itu, terdapat 34 RUU yang akan memasuki tahap pembicaraan tingkat 1 yang terdiri dari 3 RUU usul DPR, 2 RUU usul pemerintah, dan 29 RUU kumulatif terbuka. Kompleksitas dalam membentuk undang-undang sangat ditentukan oleh seberapa banyak perbedaan perspektif dan kepentingan antar pihak yang akan diatur dalam undang-undang tersebut. DPR RI bersama pemerintah dalam membentuk undang-undang selalu mencari titik temu yang mengutamakan kepentingan negara dan juga memperhatikan aspirasi publik. Sidang Dewan yang terhormat,
APBN tahun 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi dan berperan sebagai shock absorber, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global, khususnya stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi. APBN menuntaskan agenda pembangunan yang fokus dalam human capital, physical capital, natural capital, dan institutional reform. APBN juga menjadi instrumen untuk kesejahteraan rakyat dalam hal penurunan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, dan mengatasi kesenjangan. DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2024 agar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyejahterakan rakyat. Pemerintah harus tertib dan disiplin dalam menjalankan APBN tahun 2024. Penggunaan anggaran secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Pemerintah harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dan tidak membuka celah penyalahgunaan anggaran, merealisasikan anggaran secepatnya, serta menyiapkan antisipasi ketidakpastian. Penyesuaian program dan alokasi anggaran dalam APBN tahun 2024 yang sedang berjalan harus sesuai dengan mekanisme, syarat, dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang APBN tahun 2024. Bagaimanapun, APBN adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan pada masa persidangan 3 ini akan memastikan bahwa regulasi kinerja kelembagaan, kinerja program, serta pengelolaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan Dewan, serta hal-hal yang jadi perhatian luas dari rakyat. DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan terkait akan memastikan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang demokratis dan yang dapat menjamin hak rakyat menjalankan kedaulatannya. Sidang Dewan yang terhormat, sebagai upaya dalam berdiplomasi untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen, pada masa persidangan ini DPR RI akan menghadiri serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, antara lain Sidang ASEAN Parliamentary Assembly (APA), ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, serta Parliamentary Union of the OIC atau PUIC. DPR RI juga akan mengundang parlemen dari negara-negara sahabat untuk mengamati serta meninjau pelaksanaan pemilu di Indonesia. Serangkaian kegiatan diplomasi tersebut akan meningkatkan kerjasama antar negara dalam menyikapi berbagai masalah global serta memperkuat posisi politik luar negeri di Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan DPR RI pada masa persidangan 3 dan berbagai hal yang menjadi perhatian DPR RI. Rencana kerja secara umum DPR RI ini agar dapat menjadi informasi bagi rakyat Indonesia sehingga dapat ikut berpartisipasi bagi DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024. Atas nama pimpinan DPR, kami menyampaikan selamat bekerja menjalankan kedaulatan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Merdeka!